ada lebih dari 20 pekerjaan yang bisa dilakukan dari rumah, menghasilkan uang banyak dari rumah, bahkan bisa lebih dari UMR. Hai, balik lagi dengan saya Wahdi Wahab. Seperti di video-video sebelumnya, saya selalu berusaha memberikan informasi-informasi yang bermanfaat buat teman-teman semua. Dan sebelum lanjut nonton video ini, silahkan subscribe dulu dan aktifkan lonceng notifikasinya agar teman-teman tidak ketinggalan update informasi terbaru lainnya dari channel ini. Nah, pada video kali ini saya akan membahas sesuatu yang lagi hit-hitnya, lagi viral banget, yaitu penangkapan seekor babi ngepet di daerah Sawangan, Depok. Banyak kejadian lucu yang saya perhatikan dalam kasus ini, terutama adanya ibu-ibu yang mengatakan bahwa ada tetangganya yang memelihara babi ngepet, yang mungkin lebih ke memuja babi ngepet, karena orang tersebut adalah seorang pengangguran tapi kaya. Waduh, luar biasa, pengangguran tapi kaya. Nah, tapi statement-statement yang ibu-ibu itu lontarkan itu sangat disayangkan, bahwa ya pertama itu bisa jadi kenanya itu fitnah, pencemaran nama baik. Bisa jadi orang tersebut itu punya pekerjaan tapi orang lain tidak bisa melihat pekerjaan orang tersebut. Karena apa? Karena ya zaman sekarang banyak kok orang-orang yang bisa menghasilkan uang dari rumah, bahkan menghasilkan lebih dari orang-orang yang ya kerjanya berangkat pagi pulang sore, atau berangkat pagi bahkan pulang malam, bisa berpenghasilan di atas mereka seperti itu. Nah, makanya di sini saya akan memberikan beberapa informasi kepada teman-teman bahwa tidak setiap orang yang tinggal di rumah atau bekerja dari rumah atau kelihatannya tidak bekerja seperti pengangguran itu ya pengangguran gitu. Tidak menghasilkan uang. Itu perspektif yang kurang tepat. Ya mungkin ada yang kerjaannya di rumah tapi nggak ngapa-ngapain, ya itu memang pengangguran. Tapi kalau misalkan di rumah tapi kita tidak tahu apa yang dia lakukan, bisa jadi mereka seseorang yang punya skill tinggi dan tidak harus bekerja di orang lain, dan dia bahkan bisa menghasilkan uangnya dari kamarnya sendiri. Bukan berarti jaga lilin seperti yang mungkin para YouTuber yang nanti mungkin akan saya bahas. YouTuber dia menghasilkan uangnya rata-rata dari kamarnya sendiri gitu, dari kamar yang dia bentuk menjadi studio. Nah, makanya di sini kita akan bahas beberapa pekerjaan yang memang tidak membutuhkan keterikatan waktu, seperti masuk jam 7 pulang jam 4 atau masuk jam 8 pulang jam 5. Saya sudah menulis beberapa, ada lebih dari 20 pekerjaan yang bisa dilakukan dari rumah, menghasilkan uang banyak dari rumah, bahkan bisa lebih dari UMR. Tapi udah saya rangkum menjadi 7 poin. Nah, di sini saya merangkum beberapa pekerjaan yang bisa dilakukan di rumah tanpa keterikatan terhadap suatu perusahaan. Nah, kita bahas ke yang pertama. Pertama ada blogger. Ya, blogger itu ya orang-orang yang nulis blog. Dia menulis tentang makanan, tentang sesuatu yang memang dia pelajari, sesuatu yang dia kuasai. Ada tentang komputer, tentang apapun lah itu. Suatu disiplin ilmu tertentu. Biasanya kita banyak menemukan blog yang ngebahas tentang bisnis, ngebahas tentang makanan, ngebahas tentang pakaian dan lain sebagainya. Dan itu nyata menghasilkan uang, mereka bisa dikerjakan dari rumah, dari kamarnya sendiri gitu, tanpa harus keluar rumah. Itu blogger. Nah, dan untuk menjadi blogger juga nggak perlu banyak keluar uang sebenarnya mah. Kita bisa memakai platform-platform yang gratisan untuk menghasilkan uang. Dari mana blogger dibayar? Ya tergantung. Bisa jadi dari platformnya itu sendiri, atau bisa jadi hasil kerjasama untuk, taruhlah misalkan kita membahas suatu makanan di blog kita, dan itu kita di endorse atau dibayar oleh yang punya makanan tersebut atau dari perusahaan apa gitu. Itu bisa jadi, itu mungkin banget di zaman sekarang. Nah, itu yang pertama. Yang kedua ada e-commerce. Nah, e-commerce itu ya tempat jual beli lah. Nah, tapi kan kalau jual beli ada keluar rumahnya. Misalkan kita harus punya barang dan lain sebagainya. Nggak perlu, nggak selalu gitu maksudnya. Nggak selalu. Kita bisa memakai sistem dropship, yang dimana kita hanya membantu memasarkan suatu produk hanya dengan modal katalog dari yang punya produk tersebut. Kita mendapatkan presentase dari yang punya produk seperti itu. Dan itu juga bisa dilakukan di
rumah, bisa dilakukan dari kamar, hanya melalui satu sentuhan gadget saja, seperti itu. Nah, itu penghasilannya ya tergantung usaha dari teman-teman yang bekerja di, maksudnya yang menjalankan e-commerce tadi gitu. Banyaklah platform-platform yang bisa menghasilkan, kita bisa menghasilkan uang dengan cara tidak punya produk, tidak harus membeli atau menciptakan suatu produk, kita hanya sebagai resellernya bisa, dropshippernya bisa. Kan itu sesuatu yang bisa dikerjakan di dalam rumah, meskipun ya mungkin sesekali keluar rumah nggak masalah gitu. Nah, yang ketiga adalah yang paling populer saat ini, yaitu menjadi YouTuber. Menjadi YouTuber rata-rata orang ya bekerjanya dari rumah, dimulai dari kamarnya sendiri. Tentu biasanya dimulai dari kamarnya sendiri yang dibentuk studio. Ya kayak saya lah ini. Saya ini ditaruh di ruangan 3x3 yang ya bukan studio juga. Cuman ya saya jadiin sebagai tempat syuting saya untuk memberikan informasi-informasi kepada teman-teman. Dan alhamdulillah dari sini juga sedikit banyaknya ada pendapatan setiap bulannya, meskipun ya tidak terlalu besar, tapi sejauh ini saya alhamdulillah bersyukur punya akun YouTube yang sudah dimonetisasi. Dan untuk pendapatan YouTuber juga bisa jadi lebih banyak, lebih tinggi daripada orang-orang yang kerja kantoran, orang-orang yang bekerja pemakai dasi dan lain sebagainya. Ya banyak contohnya, contoh-contoh pendapatan. Bisa teman-teman bisa cari, kalau mau mencari pendapatan YouTuber itu bisa buka Social Blade, ketik nama channelnya. Nah, di sana estimasi pendapatan dari setiap YouTuber itu pasti ketahuan. Tapi hanya estimasi, hanya rentang pendapatannya aja. Dari misalkan pendapatan per bulannya sekian dolar sampai sekian dolar. Ya mungkin di tengah-tengahnya lah. Nah, itu yang ketiga, menjadi YouTuber. Yang keempat, menjadi desain grafis. Dan ini kebetulan membutuhkan skill khusus. Banyak kok orang-orang, ya anak muda sekarang udah pintar mendesain. Kan banyak perusahaan-perusahaan, atau ya jangankan perusahaan gede lah, perusahaan-perusahaan kecil yang sifatnya UMKM kan butuh logo, butuh gambar. Nah, desain grafis ini kerjaannya. Atau bikin undangan. Itu kan hal-hal yang bisa dikerjakan di dalam rumah tanpa harus keluar rumah. Jadi bekerja itu nggak selalu keluar rumah, mandi pagi, pakai sepatu, berangkat pagi, pulang sore. Nggak mesti seperti itu. Untuk zaman sekarang itu bisa dibilang sangat mudah. Ya mudah-mudah susah lah. Itu desain grafis ya. Hanya bisa modal komputer dan ya aplikasi desain grafis seperti Photoshop, Corel, AutoCAD dan lain sebagainya. Nah, dan selanjutnya yang kelima, teman-teman bisa menjadi editor video. Sekarang kan banyak YouTuber yang memang perkembangannya sangat pesat dan membutuhkan editor. Nah, itu editor video bisa masuk di situ. Dan editor video ini bisa bekerja secara freelance dan harganya juga cukup lumayan. Untuk mengedit video itu karena tidak mudah, jadi untuk kadang harganya itu harganya itu per editan. Jadi untuk edit satu video durasi sekian menit harganya segini. Edit video durasi misalkan 1-5 menit harganya segini. 5-10 menit harganya segini. Masing-masing durasi beda harga. Dan itu lagi-lagi itu bisa penghasilannya lebih dari UMR. Yang keenam yang berhasil saya rangkum yaitu trader. Mungkin ini ya bisa dikatakan cukup populer di tahun ini. Bisa menjadi trader, entah trader saham, trader forex, trader kripto dan lain sebagainya yang berhubungan dengan dunia digital. Seperti itu. Kalau mungkin teman-teman tidak tahu, ada yang mungkin teman-teman yang tidak tahu trader saham kayak gimana, trader forex kayak gimana, trader kripto kayak gimana. Ada beberapa konten saya yang udah membahas tentang saham. Bisa teman-teman lihat, cari di video-video saya. Dan kebetulan saya belum pernah membahas forex, kripto juga kebetulan belum. Nanti kedepannya insya Allah saya mau membahas tentang kripto juga. Nah, itu adalah pekerjaan yang bisa dilakukan di dalam rumah. Trader saham, trader forex, trader kripto, itu penghasilannya ya tergantung modal kalau trader ya. Tapi penghasilannya lumayan. Karena memanfaatkan fluktuasi harga dari si produknya tersebut. Kalau misalkan trader saham ya memanfaatkan fluktuasi dari saham. Kalau trader forex
juga sama, kripto juga sama. Apalagi kripto bisa gila-gilaan, sekali naik itu bisa langsung ratusan bahkan ribuan persen. Kalau di kripto, kalau di saham kebetulan ada batasnya, ada batas atas atau ada batas bawah. Batas atasnya ada yang bisa nyampe 34%, 25%. Batas bawahnya kebetulan saat ini pemerintah membatasi 7% minus. Nah, itu kalau untuk trading. Dan yang ketujuh yaitu mining coin. Mining itu nambang ya. Jadi ini khusus di kripto. Nah, kalau di kripto itu ada trading, ada mining. Kalau trading, orang yang memperjualbelikan koin yang sudah ada. Dia membeli di harga rendah dan menjualnya di harga tinggi. Tapi kalau mining itu semacam menambang koinnya, memproduksi koinnya gitu. Dimana setiap produksi setiap koin yang dihasilkan bisa dia jual seperti itu. Bahkan untuk mining sendiri itu tanpa modal, dalam artian tanpa deposito. Kalau modal udah pasti ada, entah modal alat, modal properti, modal skill dan lain sebagainya, tapi tidak memakai modal yang sifatnya deposito kayak trading. Terus kalau dari mining coin ini bisa gede, bisa banget. Saya punya pengalaman. Kalau untuk pengalaman mining coin saya belum pernah, tapi untuk trading ada. Tapi ada teman yang kebetulan ada mining coin, dia nambang koin. Jadi setiap nambang itu kan nambang itu artinya itu mencatat transaksi koin yang sedang diperjualbelikan lah, kurang lebih kayak gitulah. Kalian kalau memang ada ketertarikan dalam dunia kripto, silahkan pelajari sendiri, banyak yang sudah share tentang masalah kripto. Tapi intinya ada orang yang bisa menghasilkan banyak uang dari hasil nambang koin. Nah, itu adalah 7 pekerjaan yang bisa menghasilkan uang meskipun dilakukan di dalam rumah. Nah, jadi banyak pekerjaan-pekerjaan yang bisa menghasilkan uang walaupun dilakukan di dalam rumah. Itu adalah 7 dari puluhan pekerjaan yang bisa dilakukan di dalam rumah. Karena di luar dari 7 itu kebetulan ya kurang familiar dan kurang dekat dengan kita aja sebenarnya. Kayak copywriter kan nggak terlalu banyak orang yang aware juga ke sana. Terus ada konsultan, itu kan hanya orang-orang tertentu yang punya punya disiplin ilmu tertentu di bidangnya gitu. Jadi 7 pekerjaan yang bisa menghasilkan uang dari rumah ini cukup untuk mewakili keseluruhan dari pekerjaan-pekerjaan lain yang bisa dilakukan di dalam rumah. Nah, mungkin itu bisa jadi inspirasi buat teman-teman atau menjadi bahan pembelajaran buat teman-teman. Dan saya sarankan agar teman-teman tidak hanya mencari tahu dari channel saya aja, bisa teman-teman nyari tahu dari channel lain agar teman-teman bisa lebih wawasannya lebih terbuka dan pengetahuannya lebih banyak lagi. Dan itu saja penjelasan dari saya tentang pekerjaan yang tidak harus selalu dilakukan di luar rumah atau ada keterikatan dengan perusahaan-perusahaan tertentu. Oke, mudah-mudahan membantu dan terima kasih. Bye.